Jutaan warga berisiko miskin akibat biaya medis. Berita ini diambil dari Harian Kompas, rubrik Humaniora, Selasa 16 Desember 2025. Jutaan warga berisiko miskin akibat biaya kesehatan. Risiko tertinggi ditemukan di Kepulauan Riau, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat. Capaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage Indonesia itu meningkat. Meski begitu, beban biaya kesehatan yang harus dikeluarkan warga ternyata masih tinggi. Dari data yang ada, 4,15 juta penduduk masih menjadi rentan miskin akibat tingginya biaya kesehatan. OOP out of pocket atau pengeluaran masyarakat untuk kesehatan itu makin besar ditemukan pada kuintil atas. Namun pada kuintil bawah juga ditemukan OOP yang bahkan dengan threshold 40%. Threshold di sini maksudnya ambang batas ya. Ini perlu menjadi perhatian bersama. Demikian disampaikan peneliti dari De Prakarsa Bintang Lutfi dalam diseminasi temuan awal riset UHC di Prakarsa 2025 Jakarta. Hasil riset De Prakarsa pada 2025 menunjukkan 12,8 juta penduduk Indonesia harus mengeluarkan 10% dari total biaya layanan kesehatan dengan biaya sendiri, bukan ditanggung asuransi ataupun JKN. Jumlah OOP dengan ambang batas itu paling banyak dikeluarkan oleh masyarakat kelas atas, itu sebesar 36,2%. Sedangkan untuk masyarakat ekonomi terbawah itu sekitar 9,7%. Nah ini yang perlu cari tahu, kenapa masyarakat kelas ekonomi terbawah ini 9,7%. Sementara fakir miskin dan anak terlantar itu kan dipelihara oleh negara. Berarti belum merata ya pembagian kartu Indonesia Sehat itu. Selain itu, besaran pengeluaran OOP dengan ambang batas 40% juga ditemukan pada 621.000 penduduk Indonesia. Dari jumlah itu, 1,85% dari kelompok masyarakat kelas ekonomi bawah. Lutfi juga menyampaikan pengeluaran non-medis seperti transportasi, biaya pendamping pasien, dan akomodasi itu menjadi komponen terbesar OOP, khususnya di daerah terpencil. Ya sih ya, benar banget. Dia punya BPJS, tapi ternyata ada hal-hal seperti transportasi, biaya pendamping, akomodasi yang harus dikeluarkan untuk bisa masyarakat kita sampai di fasilitas pelayanan untuk bisa ditanggung BPJS. Nah mungkin itu bisa menjawab yang 9,7% ya. Jadi ada ditemukan di kelas ekonomi terbawah nih, OOP ini ternyata mencakup itu juga out of pocketnya. Oleh karena itu, skema bantuan sosial kesehatan, Health Social Assistance, yang terpisah dari program JKN itu perlu diadakan. Bantuan ini untuk menanggung biaya non-medis yang tidak ditanggung oleh JKN. Skema ini akan mengurangi beban finansial yang tak tercakup JKN, menurunkan risiko pemiskinan akibat biaya kesehatan, serta membantu kelompok miskin dan rentan miskin untuk mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan geografis dan logistik. Lutfi juga menambahkan pada indikator pemiskinan akibat pengeluaran kesehatan, 4,15 juta penduduk Indonesia berisiko jatuh miskin akibat pengeluaran kesehatan dengan ambang batas kemiskinan sekitar $3 AS. Resiko itu paling tinggi ditemukan di Kepulauan Riau, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat. Oleh karena itu, dana kesehatan daerah itu perlu dibentuk untuk melindungi warga non penerima bantuan iuran yang rentan miskin akibat biaya kesehatan.
Dana tersebut untuk menutupi kebutuhan layanan kesehatan dasar, pembiayaan non-medis, penyakit kronis yang berbiaya tinggi. Kelompok rentan miskin kerap kali memiliki risiko pemiskinan tinggi akibat biaya kesehatan, tetapi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi penuh dalam JKN. Untuk itu, dana kesehatan daerah diharapkan bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan intervensi cepat dan terarah dalam mencegah kerentanan finansial sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat secara lebih luas. Direktur Eksekutif De Prakarsa Victoria Vangidae menambahkan, tingginya beban biaya kesehatan dan risiko pemiskinan masyarakat akibat beban biaya kesehatan bertentangan dengan tujuan cakupan kesehatan semesta. Cakupan kesehatan semesta bisa tercapai jika setiap orang bisa mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial. Indeks cakupan kesehatan WHO itu meningkat dari 57 pada 2003 lalu menjadi 67 pada 2025. Cakupan kesehatan ini tidak hanya dilihat dari jumlah kepesertaan pada program JKN, tapi juga akses pada layanan kesehatan dasar yang merata. Kondisi ini menunjukkan ketiadaan fungsi negara untuk menjamin hak kesehatan pada seluruh kuintil masyarakat. Hak kesehatan adalah hak dasar, bukan privilege. Jadi bukan hanya yang memiliki uang yang bisa mengakses sarana kesehatan, tetapi semua orang. Ketua Tim Kerja Analisa Belanja Kesehatan Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Intan Novia Fatmananda menyampaikan, beban OOP di masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam perbaikan pembiayaan kesehatan nasional. Meski begitu, tren beban OOP itu dinilai menurun dengan adanya skema asuransi sosial pada JKN. Berdasarkan ketemuan Kemenkes, pengeluaran untuk layanan kesehatan di luar jaminan kesehatan itu paling banyak digunakan untuk layanan imunisasi dan kontrasepsi. Masalahnya mungkin karena masih ada warga memilih ke layanan swasta karena jam layanan dan pemahaman kurang di masyarakat kalau layanan itu ditanggung pemerintah. Nah, jadi banyak yang mengakses imunisasi, kontrasepsi itu karena mereka nggak tahu tentang jam pelayanan dan pelayanan apa aja yang ditanggung sama pemerintah. Misalnya dia senangnya sama dokter anak A, nah dia itu melakukan imunisasi ya di dokter anak A gitu. Selain juga mungkin orang tuanya bekerja, akhirnya hanya bisa di sore hari. Dalam kesempatan sama, pakar kesehatan masyarakat yang juga Chairman Indonesia Health Economy, mana dia tadi? Association Hasbullah Tabrani menyampaikan, cakupan kesehatan semesta yang dicapai Indonesia itu masih jauh dari cakupan kepesertaan program JKN. Dari BPJS Kesehatan, kepesertaan program JKN itu mencapai 98%. Sedangkan indeks UHC itu baru 67. Hal itu menunjukkan UHC tak sekedar dilihat dari faktor tunggal berupa kepesertaan JKN. Nah itu dia, itu jadi UHC itu 67, cakupan BPJS udah 97. Artinya universal health coverage itu nggak hanya dari kepesertaan JKN. Dari jumlah kepesertaan itu pun masih banyak yang tidak aktif. Data BPJS Kesehatan per 11 Juli 2025 itu tercatat jumlah peserta non-aktif sampai 57,3 juta jiwa. Selain itu, Hasbullah juga menyoroti ketimpangan cakupan kesehatan antar wilayah di Indonesia. Jika melihat hasil riset dari Prakarsa, indeks UHC di Indonesia itu 63. Dari jumlah itu yang paling tinggi itu di Jogja. Terus diikuti oleh DKI Jakarta, kemudian nomor 3 Bali. Akan tetapi angka di daerah dengan capaian terendah cukup timpang itu di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan.
Hal ini menunjukkan ketimpangan yang terjadi itu disebabkan oleh lemahnya infrastruktur, jarak yang jauh dari layanan kesehatan yang memadai, dan ketersediaan layanan kurang berkualitas. Hal itu juga yang membuat masyarakat di wilayah dengan indeks UHC rendah akhirnya memiliki beban OOP yang lebih tinggi. Jadi kita bisa memetakan mana yang perlu diintervensi. Konseptualnya adalah semua orang seharusnya tidak mempunyai belanja katastrofik atau penyakit yang butuh biaya besar yang memiskinkan. Tutur Hasbullah. Nah, itu dia. Kalau kalian sudah daftar BPJS Kesehatan, belum. Tapi buat yang kelas menengah ke atas, cobalah jangan ngambil kelas 3 ya. Ambil kelas 1, jadi benar-benar ada subsidi silang. Jadi jangan sampai termasuk mampu atau tergolong mampu. Agak susah ya, karena kadang-kadang orang mampu tapi merasa gak mampu, akhirnya masuk kelas 3. Nah, kalau kalian mampu, gunakanlah kelas 1 kalau bisa, disertai dengan mengikuti asuransi swasta misalnya. Sekian bacaan hari ini.